WWE, he was already sick. Sick in the head, and even at times, psychotic. I know you better than anyone, brother. Instead of destroying your legend, I made it greater. We used to be called the Brothers of Destruction. Kalian pasti tahu bahwa di acara World Wrestling Entertainment atau biasa disingkat WWE pasti mempunyai rival terbaik sepanjang sejarah dan sangat populer hingga digemari banyak fans. Karena alur ceritanya sangat menarik dan seru untuk diikuti, tapi kalian tahu nggak sejarahnya gimana? Kenapa rival bisa terjadi? Kalian penasaran kan penyebabnya, konfliknya, dan akhirnya bagaimana? Nah, maka dari itu, kita akan membahasnya sekarang juga. Skuy. Selamat datang di Good Looking Channel. Jadi hari ini, kita akan membahas seputar pegulat WWE yang mempunyai rival terseru, terbaik, dan terpopuler. Salah satunya adalah rival The Brother of Destruction. Di sini kita akan membahas lebih dalam antara Undertaker dan Kane. Yuk kita bahas secara tuntas. Mark William Calloway, lebih dikenal dengan nama panggung The Undertaker, adalah seorang pegulat profesional paruh waktu dan aktor Amerika Serikat yang saat ini bergabung dengan WWE. Calloway memulai karir gulatnya bersama World Class Championship Wrestling atau WCCW pada tahun 1984. Setelah bergulat di World Championship Wrestling atau WCW sebagai Min Mark Callous dari tahun 1989 hingga 1990, ia bergabung dengan World Wrestling Federation atau WWF, sekarang WWE, pada tahun 1990 dan masih bertahan hingga saat ini, membuatnya menjadi pegulat dengan masa bakti terlama di perusahaan. Calloway disebut sebagai salah satu pegulat profesional terbaik sepanjang sejarah. Glenn Thomas Jacobs, atau yang lebih dikenal dengan nama Ring Ken, adalah seorang pemain gulat profesional dan juga seorang aktor Amerika dari World Wrestling Entertainment. Saat ini, dia bekerja untuk World Wrestling Entertainment yang ditandatangani untuk brand SmackDown-nya. Jacobs memulai karir gulatnya pada tahun 1992 bekerja pada rangkaian independen. Glenn Jacobs memulai karirnya dalam dunia gulat dengan nama Dr. Isaac Yankem, di mana ia adalah dokter gigi yang kejam dan dibenci banyak orang. Akan tetapi, Dr. Isaac Yankem kurang begitu dikenal, sehingga pada tahun 1993 dia mengubah nama ringnya menjadi Vec Diesel. Sesuai namanya, Vec Diesel adalah diesel buat. Pada tahun 1995, Vec Diesel dilirik oleh WWE yang pada saat itu masih WWF, dan Vec Diesel mengubah namanya menjadi Kane. Sejak Kane debut, duo yang ceritanya saudaraan ini lebih sering bermusuhan ketimbang bekerja sama. Tapi kalau mereka memutuskan jadi tag team, yang nama tag teamnya Brother of Destruction, sangat sulit untuk dikalahkan. Pegulat lain lebih suka Undertaker dan Kane mempunyai konflik agar bisa memanfaatkan keadaannya. Karena kalau mereka bersama, mereka menjadi tag team terkuat di dunia WWE. Kane dan Undertaker merupakan dua pegulat yang tampil pada ajang WWE atau kala itu masih bernama World Wrestling Federation atau WWF pada pertengahan tahun 1990-an. Pada bulan Oktober 1997 lalu, event Bad Blood
menjadi saksi pertemuan antara Undertaker dan Kane untuk pertama kalinya dalam arena Hell in a Cell. Tahun penting The Brothers of Destruction 1998 sampai 1999, awal rival Kane dan Undertaker dimulai. 2000 sampai 2002, terbentuknya The Brothers of Destruction. Mereka dibentuknya tag team ini untuk mengalahkan WCW dan ECW di event Survivor Series 2001. 2001, rival terberat The Brothers of Destruction adalah DDP dan Kanyon. 2002, The Brothers of Destruction mendapatkan dua sekaligus rival tag team, yaitu Rikishi Haku dan juga Stone Cold Triple H. Ini masa kejayaan The Brothers of Destruction, karena mereka yang mendapatkan semua gelar tertinggi WWF. Di tahun ini, Undertaker dan Kane mendapatkan double champion, yaitu Undertaker Undisputed Champion dan WWF Tag Team Champion, dan Kane Intercontinental Champion dan WWF Tag Team Champion. WrestleMania. Di event WrestleMania 14, tanggal 29 Maret 1998, single match pertama antara The Brothers of Destruction. Alur cerita ini mungkin yang terbaik dari semuanya. Kane telah sangat dilindungi sejak debut pada Oktober dengan tak terkalahkan. Undertaker belum pernah melakukan pertandingan resmi dengan Kane, karena sebelumnya Undertaker rival dengan Shawn Michaels di Royal Rumble 1998 Casket Match. Pertandingan antara Undertaker dan Kane ini disebut-sebut sebagai rival revisited yang terbaik sepanjang sejarah WrestleMania. Di event Unforgiven tanggal 24 April 1998, pertandingan Inferno pertama WWF yang sangat menarik. Api sungguhan mengelilingi ring itu. Karena ring tersebut dikelilingi oleh api, pertandingannya sangat terbatas dan membuat fans menjadi minat untuk menonton. Undertaker menang lagi setelah membuat lengan Kane terbakar. Fans mengira bahwa Kane lah yang menang di pertandingan PPV besar ini. Kekalahannya akan menjadi akhir dari karakter Kane, seperti halnya dengan kebanyakan monster yang berseteru dengan Deadman. Di event Monday Night Raw tanggal 1 Juni 1998, Kane akhirnya mengalahkan Taker berkat bantuan dari Mankind. Karena itu Kane menjadi penantang nomor 1 WWF Steve Austin di King of the Ring. Karena Mankind membantu Kane, Undertaker akan membalas dendam di event Hell in a Cell pay-per-view. Di event Breakdown tanggal 27 September 1998, dalam pertandingan yang tampaknya tidak pernah berakhir, merupakan salah satu peristiwa utama di main event Attitude Era. Undertaker dan Kane yang sekarang bersekongkol membabi buta Steve Austin secara bersamaan. Di event Monday Night Raw tanggal 19 Oktober 1998, hebatnya, casket match antara dua di Raw malam berikutnya mungkin bahkan lebih buruk daripada Judgment Day sebelumnya. Selama 3 menit berakhir tanpa pemenang ketika kedua rival itu menghancurkan jalan keluar dari peti mati lalu pergi meninggalkan arena. Pertandingan ini disebut-sebut pertandingan terburuk di Raw yang pernah ada. Di event Survivor Series tanggal 15 November 1998, dalam match ini gimmick Deadman Undertaker dikembalikan, dan hal tidak terduga dalam match ini adalah peran Undertaker yang seharusnya face itu dibuat terbalik menjadi heel, dan Kane yang menjadi peran face di match ini. Karena kita bisa lihat di akhir match Undertaker dibantu oleh manajer sendiri, yaitu Paul Bearer, yang ikut campur dalam match ini sehingga membuat Undertaker menjadi heel. Di match ini juga termasuk dalam turnamen memperebutkan
gelar tertinggi di masanya yaitu WWF Champion, dan Undertaker versus Kane ini termasuk dalam quarter final. Dan Undertaker lah yang masuk ke semifinal, dan Undertaker akan bertemu dengan The Rock. Di event Monday Night Raw tanggal 22 Februari 1999, pertandingan Inferno pertama yang berlangsung di Raw dengan plot cerita yang berpusat di sekitar isi kotak hitam misterius yang diberikan kepada Vince McMahon oleh Paul Bearer. Ternyata itu boneka beruang masa kecil Stephanie McMahon yang menyebabkan Vince mengalami kehancuran. Taker memenangkan pertandingan dengan membakar kaki Kane, lalu membakar beruang itu ketika McMahon menangis di lorong. Di event SummerSlam tanggal 27 Agustus 2000, di match one-on-one ini dibuat peraturan dengan tidak ada diskualifikasi, jadi bebas dengan apapun, mau dengan senjata ataupun hal-hal diskualifikasi lainnya. Di sini Undertaker terlihat ingin membuka topeng Kane dari awal match, tapi tidak berhasil hingga di akhir match. Undertaker berhasil melepaskan topeng Kane, dan Kane menyerah dalam match ini dan dimenangkan oleh Undertaker dengan mudah. Tapi wajah keseluruhan Kane belum terlihat jelas dengan kamera. Jadi untuk pertandingan selanjutnya, Kane masih menggunakan maskot Kane. Di event WrestleMania 20 tanggal 14 Maret 2004, setelah menolak keinginan untuk mengadu domba satu sama lain dalam single match utama selama hampir 4 tahun, WWE mengembalikan gimmick Undertaker sebagai Deadman, membuat penampilan pertamanya sejak Survivor Series November sebelumnya. Jelas, Undertaker menang untuk kesekian kalinya, juga terkenal sebagai salah satu dari sedikit pertandingan yang telah terjadi di WrestleMania lebih dari sekali. Di event SmackDown tanggal 4 April 2008, banyak yang berubah. 4 tahun kemudian, ketika keduanya bertemu lagi di SmackDown, dengan Kane sang ECW Champion dan Undertaker membawa World Heavyweight Champion. Keduanya telah mendapatkan sabuk beberapa hari sebelumnya di WrestleMania 24. Bisa ditebak pertarungan berakhir dengan tidak selesai. Di event Night of Champions tanggal 19 September 2010, maka dimulailah serangkaian pertandingan yang paling sukses melawan musuh bebuyutan abadi, karir Kane. Sekarang juara dunia kelas berat, Kane menangkis Undertaker dalam event No Holds Barred yang panjang. Kane mengalahkan Undertaker sama seperti pertama kali ia dikalahkan dan berakhir terkubur dengan batu nisan. Di event Hell in a Cell 3 Oktober 2010, Hell in a Cell pertama di antara keduanya berakhir dalam kontroversi ketika Paul Bearer menyalakan Taker untuk yang kesekian kalinya. Lampu padam dan Bearer membutakannya dengan cahaya terang yang dipancarkan dari guci. Bearer kemudian memberikan guci itu kepada Kane yang mengalahkan saudaranya untuk memenangkan pertarungan. Tetapi pertandingan ini berakhir di luar ekspektasi yang menghasilkan reaksi fans yang tidak puas. Di event Bragging Rights tanggal 24 Oktober 2010, dalam match Bragging Rights 2010 ini adalah penutup dari rival The Brothers of Destruction dan termasuk match terakhir. Di match ini, Undertaker dan Kane memperebutkan gelar World Heavyweight Champion yang sebelumnya sudah dimenangkan oleh Kane. Di sini, posisi Undertaker melibatkan rival yang ingin dia selesaikan bersama saudaranya ini dan pulang dengan World Heavyweight Champion. Di sini, fans sudah memprediksi bahwa Undertaker lah yang memenangkan rival match ini dan membawa gelar sabuk. Tetapi skrip berkata lain, karena WWE membuat skrip yang tak terduga untuk fans di match ini. Ternyata yang menang adalah Kane, tetapi yang membuat fans tidak menyangka adalah
kelompok Nexus yang ikut campur dan membantu Kane untuk mengalahkan Undertaker. Rival terbesar dalam sejarah WWE ini ditutup dengan Kane yang menjadi pemenangnya. Tetapi untuk fans, Undertaker lah yang menang dalam rival ini, karena fans Undertaker lebih banyak dan juga penikmat WWE lebih berpihak ke Undertaker. Terima kasih untuk Azuni Hijab telah sponsori video ini. Untuk yang mau membeli hijab, kalian bisa membelinya di Azuni Hijab karena produk yang Azuni Hijab jual ini menggunakan material yang berkualitas seperti hijab berbahan lembut, tidak panas, tidak terawang, dan mudah diatur. Untuk masalah harga, tenang aja, harganya terjangkau di kantong kalian. Oh ya, untuk hijab yang best seller di Azuni Hijab ada Sauna Square yang berbahan full water splash dengan kualitas premium, yang berarti hijab tersebut tidak bisa basah jika terkena air. Untuk melakukan ordernya, yaitu menggunakan WhatsApp. Untuk nomor WhatsAppnya, kalian bisa cek di Instagram @azunihijab. Jadi, menurut kalian gimana nih? Kan kalian sudah mengetahui penyebab, konflik, dan endingnya dari rival The Brothers of Destruction ini. Kasih pendapat kalian dong tentang rival ini, dan juga rival favorit kalian siapa. Kasih saran juga untuk video selanjutnya, rival apa yang harus kita bahas. Tulis di komen bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Like jika kalian suka video ini, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel ini dengan menyalakan notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Stay good looking.